Kalau sentimen sektoral itu 100% gampang. Kemudian tema samudra tahun 2020 dari 300 jadi 4.000, tema dari 200 jadi 3.600, sama di bank digital, kemudian di komoditi sama terakhir di Jawa Tengah. Oke, yang ketiga laporan keuangan. Jadi ada 3 nih. Itu aja udah muntah setahun Bapak perhatiin news, perhatiin laporan keuangan, perhatiin sentimen sektoral itu udah muntah. Artinya muntah cuan, Pak ya. Bukan muntah rugi, yang muntah cuan. Pasti cuan. Nah, nanti saya coba bahas sedikit aja laporan keuangan, gimana sih yang bagusnya, terus yang mesti diberikan seperti apa. Oke, laporan keuangan. Income statement, tahu dong Pak? Income statement itu laba rugi. Laba rugi. Jadi cari perusahaan yang laba aja. Masih ada kan yang beli perusahaan rugi kan? Banyak Pak. Kenapa nggak nyari perusahaan yang laba, efisiensi, bla bla bla, ujung-ujungnya rugi? Yang penting naik terus, omsetnya naik terus. Kemudian kami kalau bisa naik, kemudian laba per saham, earning per share-nya juga makin tinggi. Nah, kalau perusahaan laba, lari kemana? Labanya itu mau taruh kemana? Saya laba nih 200 miliar, lari kemana? Ke modal. Modal itu mempengaruhi apa? Book value. Jadi perusahaan yang laba terus menerus book value naik, nilai buku, kekayaan. Kalau kekayaannya naik, efeknya apa? Sahamnya harus ikut naik dong. Masa kekayaan saya dinilai 200 perak per saham, tapi sahamnya nggak naik-naik, terus besok 200, 300, 400, 500, ya sahamnya harus naik, karena kekayaannya naik. Jadi makanya cari perusahaan yang laba. Dia pendek. Setiap laba taruh di modal. Modal itu kan mempengaruhi book value, nilai kekayaan. Book value naik terus pengen nggak pernah lagi dividen, berarti nggak ada yang keluar dari modal. Terus saya modalnya naik. Artinya price to book value kecil, makanya sahamnya harus naik. Properti, banking itu semuanya basisnya book value. Jadi kalau perusahaan yang laba larinya nanti ke modal, book value pasti naik. Makanya BRI, BCA naik terus kan? Ya karena book value-nya naik terus. Gitu. Yang kedua, PER. PER itu Bapak Ibu harus tahu tuh PER. Kalau mau usaha, berapa tahun balik modalnya? PER-nya 100, 200, Unilever, ngapain saya beli Unilever? Lama untungnya, kecuali kalau di bawah turun jadi 2000 misalnya. Tapi selama jika Bapak lagi normal, ini kan saya cari yang PER-nya 3, 4, lebih cepat pergerakan sahamnya. Yang ketiga, ya tadi income statement yang bagus ya salesnya mungkin naik, kemudian laba bersihnya biasanya ntar ngikut. Nah, ada laba lain-lain itu mempengaruhi laba bersih. Nah itu mesti diwaspadai Pak. Laba lain-lain, contohnya apa? Hija cek di 2023 ada laba lain-lainnya ada. Kemudian SCC dijual aset. Yang ketiga ABMM juga ada laba lain-lain. Raffi ada laba lain-lain. Jadi laba lain-lain itu ada 2. Saya nyikapinnya laba lain-lain itu ada 2. Ada yang real money, ada yang nggak real. Yang real money yang mana? Yang uangnya masuk. Jual aset uangnya masuk nggak? Silakan cek cash flow-nya. Cash flow itu nanti kelihatan uang real apa nggak real. Di cash flow-nya nanti kalau dia jual asetnya, nanti kita belajar cash flow. Maka duitnya akan dia terima lewat cash flow tadi, kelihatan aliran masuknya. Tapi kalau laba lain-lain yang sifatnya nggak ada uangnya, contoh, saya punya properti harganya 100 miliar, kemudian saya adjust. Jadi properti saya layaknya udah 200 miliar. Adjustment, kelayakan, studi kelayakan, saya menilai properti saya udah layak naik. Akhirnya masuk ke laba lain-lain, kenaikan harga-harga properti, tapi kan dia terima uangnya. Gak akan ada di cash flow. Gak bakal bisa dibagi dividen gitu. Tapi kalau jual aset mungkin nggak bagi dividen? Mungkin. Dibagi aja dividen. Realnya ada duitnya. Jadi ada 2 tuh. Ya, jadi laba lain-lain disikapi tolong, karena kalau laba lain-lainnya nggak penting, sahamnya bisa turun lagi. Contoh Raffi, dia mengangkat propertinya dinilai lebih layak sehingga ada laba lain-lain 90 miliar, langsung sahamnya dari 51 ke 90 balik lagi ke 50. Karena nggak ada dulu laba lain-lainnya. Hija sama, ada laba kurs, dia naik sebentar balik lagi ke bawah.
neraca kekayaan tadi yang saya bilang, book value itu adanya di sini. Kalau R tadi di depan, laba bersih, laba rugi itu R, price earning ratio. Kalau ini PBV, price to book value. Jadi nilai bukunya itu di sini. Rumusnya aset sama dengan tambah ekuitas. Book value itu hitungnya di mana? Kita bagi sahamnya aja. PBV itu book value, harga saham dibagi nilai buku, maka dibilang itu PBV. Kemudian yang bagus balance sheet seperti apa, Pak? Balance sheet yang bagus, yang pertama utangnya nggak terlalu besar, kalaupun besar modalnya lebih besar lagi. Oke. Kalau saya bikin perusahaan, modal saya 100 miliar, saya ngutang 100 miliar, asetnya jadi 200 miliar, utang tambah modal. Nah, gimana caranya yang 100 miliar utang tadi bisa menghasilkan profit makin besar? Karena udah capek-capek utang, kalau nggak profit ngapain? Itu yang terjadi di Sril, USBP, babak belur semua kan, udah pakai utang terus nggak ngasilin duit, babak belur begitu. Oke, kemudian tadi laba ditahan, ya kita sudah laba ditahan. Ini yang dibilang tadi, setiap keuntungan itu masuk ke modal, laba ditahan. Laba ditahan fungsinya apa? Nanti saya bagi dividen, buat ekspansi bisa. Laba ditahan itu sekarang kan teman-teman sekarang nanya, kok dividen ini besar, padahal untungnya nggak segini. Ya itu tadi dari laba ditahan itu saya bagi dividen jumbo. Laba tahun lalu dibagiin dividen, jadi semakin besar laba ditahan makin bagus buat perusahaan. Kemudian ada treasury stock. Treasury stock itu perusahaan buyback di market, kemudian sahamnya ditaruh di ekuitas. Oke, jadi yang bagus ya kalau bisa utang, Pak. Utangnya yang perlu dijaga karena kita menjaga aset kita kan, investasi kita. Jadi yang perlu dijaga itu utang. Utang berapa bunganya, kekuatan dia bayar berapa, jadi dihutang. Oke, menjaga resiko, tadi gagal bayar pada utang. Ini banyak rasionya di balance sheet. Ini kalau diudah ini kasus-kasus bermasalah sama kasus-kasus yang PBV-nya rendah. Nanti kita bahas. Ini kesimpulannya. Kemudian yang terakhir cash flow. Cash flow itu perputaran dana masuk dan dana keluar. Ada aktivitas operasi, investasi, finance. Kalau saya bayar karyawan, itu artinya aktivitas operasi. Kalau saya terima uang dari pelanggan, itu aktivitas operasi. Saya bayar ke pelanggan, utang, saya aktivitas operasi. Saya jual pabrik, berarti aktivitas investasi. Dana masuk, karena jual pabrik. Tapi kalau saya investasi pabrik, saya bikin pabrik lagi, maka aktivitas investasi uang saya keluar. Kemudian aktivitas finance, terima dividen, bayar dividen, utang dari bank masuk dana itu aktivitas finance. Yang paling penting gimana? Yang paling penting dari arus kas ini nih, aktivitas operasi. Gimana si perusahaan lebih banyak nerima daripada keluar. Aktivitas operasi, bayar karyawan, bayar ini, bayar itu, bayar utang sama supplier, tapi dia terima lebih banyak. Kalau dia terimanya lebih sedikit, berarti ada masalah tuh. Aktivitas operasinya misalnya negatif, pasti ada masalah. Apakah piutangnya macet? Sehingga suppliernya nggak bayar? Dia bayar ke supplier, tapi yang satu nggak mau bayar. Itu terjadi di beberapa emiten. Macet piutangnya. Akhirnya penerimaan di aktivitas operasinya negatif. Yang paling penting. Ya ini ada ini SSM ini terima dividen, efeknya di sini. Nah ini tadi menjual pabrik, jual aset, masuk dananya di sini. Nah dari semuanya itu nanti dijumlahin ini semuanya. Jumlahnya itu memperkuat kas. Penjumlahan dari tiga ini masuknya ke kas. Kasnya tambah naik atau tambah turun dari pengaruh dari tiga operasional. Contoh PJA tahun 2022 kasnya dia 506 miliar. Kemudian arus kas dia di Q3 dari penjumlahan tadi, dari penjumlahan ini muncul 164 miliar. Maka cashnya PJA saat ini 670 miliar. Jadi penjumlahan tadi aktivitas operasionalnya dia investing semuanya maka memperkuat kas. Nah sekarang pertanyaannya kas gede bagus nggak sih? Kas besar tuh kalau saya ngomong sama orang akuntansi apa salah? Kas gede itu nggak bagus. Pak ya udah
Anda kan orang akuntansi, kami investor. Bagi investor kas besar itu penting. Kalau bagi Anda akuntansi mungkin yang kasnya nggak terlalu besar itu lebih bagus karena berarti apa? Diputar. Kas yang nggak terlalu besar tuh bagi si akuntan ini diputar buat perusahaan itu ya supaya bisa ngasilin income atau bersih. Tapi bagi kita kan nggak selalu begitu. Kas besar tuh sometimes mungkin tahun depan baru akuisisi. Kayak Harum, kasnya besar, akhirnya dia akuisisi. Ini kasar yang besar banget, info besar banget. Dia saat ini mungkin belum efektif, tapi siapa tahu dia punya rencana ngasih dividen juga, semuanya dibagi, atau dia akuisisi perusahaan itu dari kas yang besar. Oke, nah sekarang pertanyaannya per PBV. Kalau saya tanya, Rokenko dulu pernah ditanya, Pak, pentingin per atau PBV? Dia jawab per. Kalau saya pribadi, PBV dulu, baru tak per. Kalau per dulu, nanti kejumpa kayak seri loh. Per-nya 2, PBV-nya hancur. Bull, per-nya 1, PBV-nya hancur. Jadi balance sheet-nya bagi beberapa investor itu lebih penting. Nah sekarang strategi per sama strategi PBV itu bisa jadi strategi buat berinvestasi, Pak. Oke, strategi per itu pas saat laporan keuangan rilis. Itu dipakai. Strategi laporan keuangan rilis, cek per, nggak perlu cek PBV, cek per. Pas lagi laporan keuangan rilis, cek per. Kemudian kalau kita tipikal investor long term, cari saham-saham yang murah, baru cek PBV. Beggar, yang suka-suka beggar, cek PBV. Yang cek per, cek PBV. Oke, nanti kita berhitung juga di sini. Nah ini contoh per strategi. Begitu kuartal berapa ya? Ini kuartal 1 nih, bukan kuartal 2. Begitu kuartal 1 keluar, maka saya pilihin tuh apa aja sih saham yang laba bersihnya naik. Yang laba bersihnya naik di atas 10% lah, kita filter lah. Ternyata ini nih. Ternyata di kuartal 1 keluar perusahaan-perusahaan yang laba bersihnya naik lebih dari 10%. Ini strategi per nih, jalan. Dari segini banyak, tinggal cari mana yang per-nya murah. Yang per-nya murah, atau yang Bapak udah biasa lah, ini sama favorit saya nih. Saya udah tahu gerak-geriknya nih. Coba di basic, ada yang main nggak kemarin beberapa saham di atas? Saya borong OBND 170 Pak. Coba buka akun deh. Kita cek satu berapa kita harus. Klik OBND 2023. Nah ya, udah stop. OBND ini cuma satu saham ya Pak ya. Tahun lalu labanya 6 miliar. Tahun 2023 tadi ya kita lihat tadi awal tahun labanya jadi 12 miliar. Naik 100% atau hampir. PR-nya berapa? 3. PR-nya 3. Ya ada 182, PR-nya 3. Saya dulu di bawah 180. Saya ajakin beberapa kali, semua negatif tentang. Kalau PR di bawah 5 Bu, Pak, ini growth ya, labanya tumbuh. Terus ketemu PR di bawah 5, itu potensial upside-nya 50%. Pasti 50%. Jadi kalau keluar 182, 50% berapa? 270. Jadi saya udah punya target, pasti 270 kita. Udah kumpulin aja. Ya lihat bid offer-nya lah, kalau bid offer-nya tipis, ya kita nggak usah terlalu banyak Pak. 270. Cek coba dari April chartnya ke 05,01. OBND 318. Lewat nggak 50%? Lewat. Saya ngumpulin di sini. Nih, kalau ngumpulinnya di sini.
Cek lagi. PT Tunggal. Income statement. Dulu. Bisa ya. Kuartal 1 70 miliar naik 265 miliar. IP 2. Harga waktu rilis itu 700, di sini 2,6. 700. 350%. Ngalahin gak ya? 1050. Anda pasti bisa beli 7,5 karena saya 70 dapat 7,5, 76, 77, 78 karena 1050 saya ngeliatnya. Jadi kalau saya beli 800 pun masih dapat 250 perak berapa? 30%. Coba buka aja tunggal. Nyampe nggak? Setelah dari 700 1400 nyampe. Kita buka lagi auto. Di income statement auto. Kuartal 1 225 tahun 2023 nya naik. PR-nya 4,7. Saya beli di 1900. Lihat harganya Pak. Ya, 19 di sini. Nah, harus 20% 50%. Kayaknya 3.400. Buka lagi. MGLV ini abal-abal. MGLV 4,4 miliar kuartal 1 2023 kita kosong. Oh ya, MGLV kuartal 1. Di kuartal 1 Dharma. Bagus Dharma. 3 kuartal. Dari 115 naik 211 per 4,4. Jadi semua yang di bawah 5 itu punya potensi naik 50% di kuartal 1. Kita ngomong kuartal 1. Jadi kalau kita temuin beberapa perusahaan yang tadi 88 perusahaan, ketemu nggak yang PR di bawah 5? Pasti ketemu. Oke, modul lagi. Ini nih, banyak yang PR di bawah 5 nih. Banyak di bawah 5. Nah, ini beberapa topik yang saya olah sebagai portofolio saya 20 saham. Ternyata yang punya kenaikan 50% ada OGMD, ada Auto, ada Dharma, ada itu, ada Ija, ada Cevin, ada Esger, ada BV. Coba klik BV deh. Jadi temuin saham yang bakal naik itu gampang Pak, terutama di kuartal 1. Nanti strategi kita ada di kuartal 1. Yang ini 2 miliar jadi 20 miliar per 4,7. Harga 166. Berarti target saya berapa? 250. Berapa tuh? Nanti harus tinggi. Sampai Pak. 200. Berapa nih? 80. Nyampe. Jadi kalau temuin di bawah PR5 di kuartal 1 nyampe 50%. Jadi masa takut. Di kuartal 1 itu saya bilang apa? Saya selalu untung paling banyak itu di April sama Mei. Karena begitu kuartal 1 keluar, apapun yang bagus harus dibeli. Beli. Karena gampang. Kuartal 1 itu cuma lihat year on year, udah nggak usah lihat Q on Q. Udah, selama lebih bagus dibanding tahun lalu, beli. Tinggal di prioritasin yang PR-nya di bawah 5 itu lebih banyak. Oke. Jadi kuartal 1 itu ajang cari uang, jangan ajang takut. Begitu telat beli, targetnya udah tahu. Gaji tunggal 1050, ya saya telat 900, masih ada 150, 15% masih ada. Gitu. Kemarin gaji tunggal keluar, saya udah langsung kasih target 50%, 1020, nyampe 2 hari. Nggak pada beli kan? Nggak dapat kan? Hah? Kasih tahu gue. Coba gaji tunggal yang terbaru kayak kemarin. Begini saya. Wah, iya, kuartal 3. Udah. Nih, target 2,8. 1050 lah kira 50%. Yang saya juga ya. Kayak gini. Di strategi PR tadi, teman-teman mesti jangan sampai lepas sama saham-saham yang biasanya di bawah 5. Ada sih investor yang
peduli sama kenaikan labanya, yang penting PR-nya di bawah 5. Nanti kita cek di FIMA, cara cari PR di bawah 5 nanti screening. Contohnya misalnya kita buka di sini yang PR di bawah 5 AMFG misalnya. AMFG. PR-nya di bawah 5 nih saat ini. 3,9. Tapi labanya nggak tumbuh. Coba klik kuartal 3. Turun labanya. Nggak cepat kan langsung gerakannya kan? Karena nggak tumbuh. Tapi kalau dia tumbuh aja, gerakannya pasti cepat sahamnya. Ini nggak kemana-mana sahamnya di sini aja. Kalau ini 700 miliar aja, PR-nya harus di bawah 5, ini masih gerak. Jadi bukan masalah PR-nya, tapi growth-nya. Dia growth ya. Kalau growth biasanya lebih cepat gerakannya. PR-nya cuma 3,9, tapi tetap saya pantau nih, karena murah tadi. Kalau PR di bawah 5 mah udahlah. Selama dia sehat, beli dikit-dikit lah. Di apa istilahnya kalau buka lapak tuh mau dipantek itu, ya di tag dulu lah gitu. Kalau PR di bawah 5 tuh tag aja dulu. Karena portofolio kita indah banget kalau beli saham di bawah PR 5 semuanya. Indah banget tuh. Santai. Mau tidur silakan selama dia sehat. Banyak yang PR di bawah 5 sehat. Oke, background dulu. Oke. Esger. Wah, ini panen nih Bandung sama Surabaya nih di Esger di kuartal 2 kemarin. Di kuartal 2 ternyata saya masih bisa temuin banyak banget. Nah, di kuartal 2 udah mulai bermain quarterly dibandingin antara kuartal 2 sama kuartal 1. Kalau kuartal 2-nya positif terhadap kuartal 1, maka masuk dalam ada. Ini ternyata masih banyak yang bagus. Ada 98 ini teh. Nah, tinggal pilih mana yang PR-nya 5, mana yang pergerakan harganya bagus. Coba di basic mana yang bagus. Ini mungkin ibu yang hafal sahamnya di semua kan, Bismillah yang suka ngerokok Bismillah kemana lah, ini kan dahsyat kan, jadi banyak juga. Begitu dicek ternyata ada pilihan saya 20 stok, ternyata ada juga yang lebih 50%. Itu ada MGLV, ada Rafi, ada Cipro, ada Begio, ada Sida, ada MTBU, ada BKK. Ini nggak ngasih 50%, tapi tetap. Saya pun kejebak Pak, minus ya pernah, setiap orang pasti pernah rugi Pak. Saya minus kok beli BCA. Beli BCA di kuartal 2 laporan keuangannya bagus, kita borong tuh rame-rame di Bogor. 940, 920 rame-rame beli, dihajar di bawah. Jadi kalau laporan keuangannya bagus, tenang aja, gak usah panik. Nanti ada caranya gimana nggak panik. Begitu 940 dihajar sampai 800 Pak kemarin. Average down nanti pas 800 kita semua. Jadi average-nya langsung 850, 860. Pas kuartal 3-nya bagus, karena musim hujan belum datang, orang Kancung masih ramai. Kuartal 3-nya bagus, langsung 1100, cuan semua. Jadi kalau laporan keuangan bagus, santai, nggak usah takut karena sahamnya nggak mungkin ARB, nggak ada yang ARB. Kalau turun biasa aja normal, nggak ada ARB. Kemudian ini di kuartal 3, ini yang sekarang. Ini cuma beberapa Pak yang saya ambilin, padahal yang bagus banyak banget. Ini cuma beberapa. Ada Indusmen, GSSP, ada SRSN, ada mentok kemarin. Ada 55 sekarang kemarin tertinggi 68. Sudah berapa tuh? 55 sekarang 68, 13. Itu lumayan, 25%. Oke, banyak yang bagus nih. Main kemarin dari rugi jadi untung. Kemudian banyak yang bagus. Nah ini contoh yang saya biasa share ke teman-teman, ini beberapa perusahaan. Nah kalau dilihat misalnya di basic, ini kan banyak yang melawan, tapi yang kuartal ini turun. INKP babak belur kan, hancur kan INKP kan. Jadi ini sendiri apa laporan keuangannya? Ya begitu turun pasti market bereaksi, turun, babak belur INKP. Apalagi babak belur. BDC masa jayanya sudah selesai ya, itu turun. Kemudian di yang turun
BPT naik. Jadi kalau kuartal ini tidak terlalu signifikan masih bisa dilihat sama. Cuma dicari yang PR-nya di bawah 5 apa di sini. Kalau nggak salah di bawah 5, saya even perusahaannya rugi Pak, tapi kuartal ini naik. Itu bisa jadi saya pantau. Contoh, yang dia targetnya turun, tapi kuartal ini bagus. Contoh saya mulai ini kemarin. Inci, karena di sini tiba-tiba berjam. Ini Inci udah diupdate atau di pause? Cuma itu kalau dananya banyak pakai santai gitu. Kalau dananya pas-pasan kan susah. Dari sekian banyak yang bagus bingung cara bingung. Inci dari update? Oh belum terupdate. Coba lihat balance-nya. Yang tadi saya bilang Pak, kalau beli perusahaan balance-nya bagus, udah tidurin nyenyak Pak. Oke, 2023. Bagiannya itu. Nah, Pak, kalau perusahaan balance-nya bagus, kemudian book value-nya di bawah 1, yang tadi saya bilang book value itu strategi buat long term investment. Terutama dari balance-nya bagus. Kayak ini ngeliat ini, bagus nggak? Utangnya totalnya cuma 50 miliar dan 50 miliar itu bukan utang bank, utang usaha. Silakan cek kalau benar-benar mau detail lihat laporan keuangan indeks. Jadi bayar bunganya nggak ada. Ini perusahaan nggak bayar bunga ini. Kemudian cash-nya 92 miliar, modal sekian. Coba income statement. Masih laba. Ini udah 0,3. Nanti kita pakai strategi PBB kita coba cari saham-saham yang PBB besar. Ini 0,3. Tiba-tiba kenapa saya bilang walaupun cuma PR-nya 25, labanya belum seberapa, tapi BBB ini udah murah, itu layak dibeli kalau dana kita memang banyak dan memang spare buat long-term investmentnya memang ada. Karena sebuah perusahaan yang mau balance sheet-nya sehat, nyetak laba itu udah gampang Pak. Suatu saat dia pasti laba, gede, udah sampai kepal. Coba cek 2022-nya. Year-nya tetap klik year, klik 2022. Nah, dia bisa nyetak tuh laba 22 miliar ini. Dia bisa cetak laba tuh 24 miliar laba. Di sini 22 miliar. Berarti cuma masalah waktu aja udah. Pada saat dia lagi turun, balance sheet sehat, nanti kita tunggu di skor. Begitu dia nyetak laba lagi. Oke. Jadi balance sheet itu gampang kalau untuk melihat balance sheet yang sehat. Itu pasti dia nyetak labanya gampang. Beda sama balance sheet yang babak belur. Coba cek misalnya yang bukan bermasalah apa aja. Bull. Kenapa bull? Nah, PR-nya berapa bull? 2,5 Pak. Murah banget. Balance 2023. Oke, ini bagus loh labanya. Cuma begitu dibeli sahamnya nggak kemana-mana, cenderung turun. Coba balance ini buka. Utang jangka pendeknya 1,5 triliun. SD cuma ada 106 miliar. Kemudian total current asset 1 triliun. Berarti kan ada masalah. Total current asset cuma 1 triliun, padahal utang yang mau jatuh tempo 1,5 triliun. Makanya orang nggak berani invest di dulu, turun sahamnya. Karena balance sheet-nya nggak terlalu sehat Pak. Oke, jadi kalau nggak balance sheet-nya udah nggak sehat, walaupun dia masih nyetak laba, itu mikir-mikir dulu. Kalau balance sheet nggak sehat. Tapi kalau balance sheet sehat, ada tidur enak deh. Nah, kemarin saya di Surabaya datang ke 2 perusahaan. Coba buka online. Saya pertama datang ke perusahaan ini, Jaya Mas Medika Industri Kesehatan. Coba income statement-nya perusahaan kesehatan. Warnet, pernah dengar? Warnet, nah itu lah. Retail store-nya itu Warnet. Saya datang ke Warnet. Perusahaan ini kalau lihat balance sheet tadi sehat banget ya, coba balance sheet-nya itu sehat banget juga. Ada utang banget.
nggak ada utang bank, cashnya 1 triliun, utangnya kosong, nggak ada. Padahal dengan posisi ini dia udah punya lahan baru buat pabrik. Tapi itu saya datangin menjadi di Jombang. Kenapa di Jombang? SDM ini murah. Jadi dia akan efisiensi itu tahun depan. Efisiensi, kemudian dengan bayar UMR-nya lebih murah dibanding Surabaya. Dan di Surabaya itu pabriknya udah 90% utilisasinya. Berarti udah nggak muat lagi buat produksi. Sehingga dia perlu bikin di Jombang dan udah jadi yang di Jombang. Udah tinggal operasional aja. Jadi tahun depan omsetnya dia akan selipat lagi dari 2 triliun jadi kurang lebih 4 triliun. Makanya saya bilang, Pak, kasih diskon dong. Di bawah 200 saya hebat. Karena harus sehat banget, tinggal nyetak laba aja. Laba perusahaan, coba buka. Income statement-nya, laba 180 miliar. Net profit margin dia ini yang terendah nih, tahun ini berarti yang paling rendah nih. Net profit margin dia 13-14%, padahal biasanya 20%. Berarti kebayang kalau profit margin di 18-20%, dia bisa nyetak 4 triliun, berarti laba bersihnya berapa? 20% dari 4 triliun? 800 miliar, 800. Ya kan? 800 miliar. Kalau 20%, karena dia sekarang lagi terburuknya dia tahun ini. Marginnya 14%, biasanya 18-20%. Jadi kalau di bawah 200, sikat. Karena perusahaan sehat. Pabriknya tambah luas. Pak, kesehatan setelah COVID bukan udah selesai? Enggak, kami nggak terpengaruh COVID. Volume kami terus naik. Terus nanti ada ini ya, Investor Network Day di tanggal 25 November kita di 4 kota, Surabaya, Medan, Bandung, Jakarta. Yang di Surabaya yang datang Omet dan JTPE, di Bandung Cebio, di Medan STAA, di Jakarta ada 3 ini kan. Semarang belum sebagian, mungkin tahun depan. Di Omet yang saya datangin ternyata, oh ini menggiurkan kita nih. Pabrik kita terbesar, kapasitas yang besar, efisiensi lagi dilakukan, tadinya nggak efisien, sekarang efisiensi banget. Dan volume nggak pernah turun, dia produksinya ada 3.000 produk. Saya pikir cuma masker doang, 3.000 Pak produknya. Kateter, masker, suntik, antibiotik, tes kehamilan, 3.000. Dan mesinnya udah komplit semua. Artinya tinggal ngejos di tahun depan aja. Semuanya udah siap. Dan Menteri Perdagangan sampai datang karena dia impor garam dari Selandia Baru 2000 ton. Langsung, Menteri Perdagangan biasanya kalau ada impor dicek. Ya ternyata Selandia Baru itu garamnya putih kayak susu, beda sama Madura. Dan lebih murah, makanya untuk kesehatan jadi nggak bisa ditolerir. Jadi ini prospek Pak, momen. Ya sudah di bawah 200. Susah nih di bawah 200. Indeks hancur aja kemarin nggak turun-turun juga ya saham. Gitu. Indeks modul. Oke, ini jadi. Oke, ini satu Pak ya. Jadi jangan beli saham yang merah. Kalau beli saham merah, teman-teman nggak tahu pas keluar laporan keuangannya merah ditampung, turun terus. Lebih senang nggak sih kalau melihat saham beli terus naik? Siapa lebih senang kan? Ketika beli turun. Tapi kalau mau ngumpulin, ngarepinnya turun kan? Mau ngumpulin saham ini, mau saya ngumpulin Omet nih, ngarepin turun pasti. Saya beli deh supaya turun. Gitu. Ini silakan Anda dicek sendiri. Oke, laporan keuangannya. Oke. Nah, strateginya Pak Bu. Kuartal 1 optimalin untung, cuan. Kuartal 1 apapun yang bagus dibeli. Aksesnya silakan lihat di RTI Bisnis. Di RTI Bisnis itu simple banget. Kuartal itu udah kelihatan. Nanti di Vima juga ntar saya mau buat. Kuartal ini kalau di RTI Bisnis kelihatan. Jadi teman-teman yang bingung melihat IDX, nggak ada PR-nya, buka di RTI Bisnis. PR-nya udah ada. Kuartal ini kelihatan. Jadi gampang, udah langsung eksekusi. Karena sampai cepat beda Pak biasanya kalau laporan keuangan. Kemudian kita nggak perlu lihat Q1Q kuartal 1, cukup year on year. Banding sama tahun lalu naik, PR-nya 10, beli sedikit,
Year-on-year naik, PR-nya 12, beli sedikitnya ketemu tiba-tiba PR-nya 2, udah beli banyak. Jangan kan nggak beli, PR di bawah 5, minum targetnya berapa? Udah 50%. Harga kemarin kalau 500, berarti 7,5. Bahkan saya berani bilang kalau PR-nya di bawah 3, Pak, PR-nya di bawah 3, maka potensial upside-nya bisa 100%. Di bawah 3 aja ketemu, maka potensial upside-nya bisa 100%. Ada beberapa saham yang di bawah 3, contohnya Esger, GTBO, itu kuartal 2 ya. Esger itu PR-nya 1,8, kemudian GTBO PR-nya 1,6, itu naik 100% saham. Dari 200 GTBO 900, Esger dari 600 2000. Jadi kalau di bawah 3 PR-nya punya potensi upside 100%. Jadi kalau sebelum 50% aja. Oke. Exitnya kapan? Ya udah 50% atau udah sebulan ya udah. Eksekusi aja. Silakan disisain sedikit kalau yakin kuartal 2 ini mau naik, udah sisain aja. Tapi harus ada yang dijual. Jadi udah naik 50% juga eksekusi. Gaji tunggal dari 50% turun kemarin. Udah 1020 turun deh. Karena ada swing lah biasa. Udah 1020, 1050 gaji tunggal turun ke 840 lagi kemarin kan. Balik lagi ke atas kemarin. Oke. Kalau telat masuk gimana? Tadi udah tahu kan targetnya. Udah tahu. Kalau dia di bawah 3, PR di bawah 3, maka bisa aja kita kasih target selipat dari harga kemarin waktu LKM keluar. Oke. Contohnya banyak kan. Di kuartal kedua, baru kita mulai main Q on Q. Oke. Bandingin sama kuartal sebelumnya, kalau dia naik, kuartal 1 100 miliar, kuartal 2 150 miliar, totalnya jadi 250 miliar, berarti 150 lebih baik dari 100, sudah beli. Gampang sih kok, cari PR-nya di bawah 5, maka potensial upside-nya 50%. Oke, ini gampang-gampang aja kalau susah-susah ntar pusing. Nah, gimana kalau kuartal keduanya turun? Kalau di wartawan Bapak baca koran, Pak, gaji tunggal naik 600% laba, pasti pada beli karena baca koran. Tapi dia nggak sadar kalau kuartal ini turun dalam. Dari 265 miliar, kuartal 2 dia dapat 93 miliar, totalnya jadi 359 miliar. Turun Pak sahamnya Pak. Kalau cuma baca koran, yang dibacain ini doang nih. Turun, TPMA turun. Semakin besar QOQ-nya turun, makin dalam turun saham. Jadi kuartal 2 ini perlu dilihat nih. Oke, paham ya? Kemudian kuartal 3. Di kuartal 3 catatan pentingnya itu menghitung average. Contoh, kuartal 1 100 miliar, kuartal 2 20 miliar, totalnya dari 120. Maka kuartal 3 harus berapa? 100 tambah 20, average-nya 60. Jadi kalau 100 tambah 20, 120, dia harus 180. Kalau di atas 180 beli sama. Tapi kalau di bawah itu pikir dulu, karena di bawah average 120 tiba-tiba 30. Lebih tinggi sih 20 jadi naik 30, tapi dia 120 ini kan 120 bagi 2 60. Jadi dia harusnya minimal 60 miliar namanya kuartal ini. Kalau di bawah itu ya udah, tak dulu deh, saya mau cari yang di atas average saja. Nah ini PBB strategi. Nah yang tadi saya bilang PBB strategi, cari book value-nya murah kemudian sehat. Karena ada beberapa saham yang book value-nya murah kemudian sehat, ternyata sahamnya bisa gampang naik 100% juga. Itu beberapa contohnya. Oke, M-Sky itu PBB-nya 0,12 pada harga 140, kemarin 300. Ruiz 160 kemarin 400. Kevin 0,16, 256 sekarang udah berapa? Kemudian KNIN 700 sekarang udah berapa? Emrat dulu 125 sekarang udah 600. Jadi kalau teman-teman yang suka, aduh Pak, saya nggak suka laporan keuangan, wah, dulu udah naik, udah saya cari yang murah-murah aja nih Pak. Itu udah main strategi yang lock and hold. Cari BBV yang murah. Filter, mana aja yang di bawah 0,25, nanti kita filter ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting buat yang suka big cap, Pak, yang suka blue chip. Beli Telkom sekarang apa murah? Nggak tahu. Beli Astra murah apa enggak? Nggak tahu. Targetnya berapa? Nggak tahu juga. Baca aja Pak reportnya analis. Oke, kita coba reportnya analis.
barang-barang yang kita tanggung. Jadi ini ada yang namanya band itu ngelihat average-nya si perusahaan ini secara fundamental, bukan secara teknikal. Average-nya fundamental perusahaan ini berapa sih average-nya dia? Nah, dari situ kita ketahuan kita belinya di bawah average atau di atas average. Kalau di atas average artinya kita beli premium. Prinsipnya Warren Buffett apa? Beli premium kan? Enggak lah. Beli on diskon. Jadi kalau nggak diskon nggak usah beli, udah nggak apa-apa. Selama kalau kamu belum kesini, saya nggak akan beli. Biarin aja mau setahun setengah bulan nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada yang diskon, baru saya beli. Biasanya kalau udah beli on diskon, harga yang kita mau, enak lah tidur aja udah diskon kok ini. Tapi kita coba itu. Contoh, ya, lihat di sini, dikira disediain BBV ada di sini angkanya. Kita lihat historical 3 tahun ke belakang. Oke. Pertama, BRI. BRI itu diperdagangkan sekarang itu di PBV 2,7 kali. Harga sahamnya 5.300 untuk PBV-nya 2,7 kali. Mahal nggak? Kita cek. 3 tahun terakhir PBV-nya ini saya hitung itu average-nya 2,45. Sekarang 2,7. Di 5.300 itu 2,7 PBV. Jadi kalau PBV-nya 2,45 itu harganya kurang lebih 2,45 kali PBV-nya berapa? 2,45 dikali ini PBB-nya 1956. Berapa? 4.790 itu harga wajarnya 48. Harga wajarnya BRI itu 4.800 dari average dan average 3 tahun terakhir. Ini 4.800 harga wajar. Bapak mau pilih harga wajar atau mau diskon? Kalau mau diskon 20%. Karena ada kalau Ibu pelajari namanya margin of safety atau MOS. Belilah MOS 20% dari saham-saham big cap. Jadi kita tunggu 20% diskon. Ternyata benchmark-nya BRI kalau bisa beli 3.800. Kapan Pak nyampe nya kan gitu kan pikirnya kan? Kapan tuh nyampe 3.800 BRI? Gotu aja bisa gocap. Ya ini masuk kalau saya belum mikir gotu gocap. Kalau saya mau mikir masih gocap. Tapi saya mikir saham bisa hancur nggak hancur. Ya udah kalau nggak 3.800 saya nggak mau beli, saya yang lain aja udah 38 baru kan saya masuk udah dapat diskon, udah pasti aman saya kalau beli 3.800. Namanya juga strategi. Kalau bapak yang belinya di harga wajar apa ya silakan dapat 23%, nggak apa-apa nggak masalah. Tapi kalau yang strategi dipakai ketat kemudian peluang ruginya kecil ya udah tunggu diskon aja. Tapi ini pas dulu. Udah karena belum 100.000 kali atau 16.000 kan. Jadi ini possible. Jangan mikir nyampe lah. Telkom dengan hitungan margin of safety 3.240. Kemana didapat kan? Iya kan? Cuma jadi possible. 3.240 dikali kemarin tuh. Besok kalau tiba-tiba yield buat Amerika naik lagi, bapak turun lagi kan? Dah, kok ada bapak 3.250. Apalagi kalau semakin rugi kan, Telkom semakin sengsara. Jadi itu aja PBV-nya 3 tahun terakhir dihitung ini, kemudian targetnya di berapa? Nah, kita udah dapat average-nya, kemudian kita minta diskon 20%. Jadi dari 3,26 kita diskon 20%, jadi PBV yang tepat untuk masuk tuh di 2,6 kali PBV atau di harga 3.250 Telkom. Kemudian jualnya di berapa? Jualnya Anda cari aja tertinggi di sini berapa? Tertinggi berapa? Ini 3,6 3,6 3 langkah ya. Ini sama book value-nya 12,50 3,6 kali 12,50 4.500 Telkom. Mau cek nggak?
kalau target itu benar apa enggak. Coba buka hoax. Jadi Anda nggak perlu analis, Anda bisa hitung sendiri target price berapa. Coba buka hoax di 0001 0001. Oke, rekomendasi klik Telkom. Rekom. Ini tanggalnya yang paling update. Oke, ada nggak yang 4.500? Kok mantep ya? Dekat-dekat nggak? Ya, udah, gampang kan? Sama sama analis tuh. Analis ada yang bilang 5.000, 4.200, 5.200, 4.350. Nama merahnya nggak jauh beda. Kita 4,5 ini 4.350, ini 46. Nah ini ada sama nih, dokter ini ada 4,5. Gampang nggak jadinya? Anda masuknya kapan, keluarnya kapan? Jadi kalau beli 3.250, jual 4.500, untungnya 1.250, 40%. Berujuk jangan mimpi dapat 200% Pak, ya? Nggak usah mimpi 200%, nggak usah. Udah kan standarnya segitu kan tiket 30%, 40%. Cek lagi BRI tadi, target price-nya. Kita back modul. Nah, modul dulu. BRI, tadi targetnya berapa? Targetnya tertingginya ada di 2,8. 2,8 kali berarti berapa? 19,6. Empat tujuh enam. Ya udah nyampe target price ini. Berarti udah 5.500 ya? Udah nyampe 5.400. Udah 5,5. Itu cek watch yang ngasih target 5,5 kan? Tuh, ada juga yang ngasih targetnya nggak jauh-jauh dari kita. 56, 4, ini kan 5476. Jadi nggak salah sebenarnya. Kecuali kita ngasih target tiba-tiba 8.000 kan ini sendiri, nyalain sendiri kan. Tahun ini kita sama sama mereka tuh, nggak jauh beda. Jadi kita hitung 3 tahun terakhir, ekspresi berapa, yang paling tinggi di target price, kemudian diskon 20%, itu entry-nya, buying di situ. Itu yang suka big cap itu begitu Pak. Jadi yang suka big cap harusnya kalau dia mau ini ya, mau konsisten, buy saat koreksi Pak. Buy-nya saat koreksi, hitung. Oh, Telkom di sini di 3.250. Oke lah 34 saya belilah, yang penting tahu 3.250. Buy-nya saat koreksi kalau main big cap. Kalau Anda nggak belinya saat koreksi, untung 20% setahun aja udah bagus. Beli BCA kalau 9.200 masih dia sekarang 8.800. Nunggunya lama banget. Tiba-tiba akhirnya tahun depan baru 10.000. Dapat 10% tapi setahun. Jadi handicap ya kan santai ya Pak. Tinggali dapat dividen, kerja segala macam ya. Tapi Anda harus belinya pas koreksi itu paling enak Pak. Kalau normal-normal kayak sekarang kemarin BCA 9.200 baru beli. Potensi upside-nya nanti kecil, tapi belinya begitu hitung seperti tadi, ternyata referensinya harga wajar BCA ternyata 8.600. Saya butuh 20% diskon lagi, ternyata 7.900. Ya udah saya belinya kalau nggak situ udah beli. Udah biarin aja udah. Cari strategi yang lain, pakai strategi PPP yang cari yang saat ini lagi harga murah apa aja. Oke, tunggu dulu. Gula garam. Oke. Saat ini perdagangan 0,8, saya butuh diskon. Berarti 0,99 dikali 20%. Udah masuk tuh. Saya kemarin bilang sudah ada 20 ribuan setiap masuk. 0,99 diskon
dikali 30 21 200 21.000 udah kalau masuk di benaran. Coba cek benaran kalau masuk kan 22.000. Tuh, kan ada jenis pasar tol yang berbeda ya. Tetap lagi kan 29.200 tinggal 1.000 perak lagi lah. Artinya dari sekarang udah mulai itu ya satu lot karena udah dapat harga diskon. Tadi di bawah average. Targetnya berapa? Tadi ini 250 ya. Targetnya berapa? Coba. Dulu. Boleh apa bolak-balik? Targetnya itu di 1,4 kali atau kalian ini 1,4 kali. Rp42.000, wah jauh juga ya. Coba cek 42.000 ada yang ngasih target 42.000. Wah kejauhan ya target. 30 ya 34 lah paling tinggi. 42.000 sudah target. Yang tertingginya. Yang ini possible Pak. Foto dari online tadi 42.000. Oke. Itu kemarin 2020. Sekarang tuh. Nah, catatannya ini yang paling penting nih Pak. Yang paling penting kita lihat pasar keuangan negara tahun 2022. Bapak lihat ya Pak. PBT-nya Bapak lihat nih 0,8, 0,8, 1,1, 1,4. 2021 ini dia negatif. Dia. Oke, 2021 1,2, 1,4, 2020. Bapak lihat nih trennya 2016. Pak dulu gudang garam 3,4 value. Ada apa? Ada apa? Dulu 3,4. Coba 2018 3 terus. Ada apa? Sekarang ke 21. Udah dijauhin Pak sama investor. Jadi jangan mimpi udah kali ketiga kali sudah belum ada apa-apa. Udah dijauhin sama investor. Kenapa ada 3 buku sekarang cuma 1? Total level, jangan udah dijauhin juga sama investor. 53, 70 kali. Ya, ada 70 kali. Sekarang 2023 berapa? 30 kali Pak, 26 kali Pak, 24 kali. Jauhin ya Mas. Coba buka Pak, GCA. Dijauhin nggak? Karena saja tidak total. Empat koma dua, 4,1, 4,2, 3,9, tapi sekarang berapa? Jauhin nggak? Tidak. BRI coba. 2,8, 2,6, 3, sama. Jadi uang investor manajer investasi itu di bank, bukan di gudang garam, bukan di developer, even Astra pun beda ke Astra. Asli baru bukan Astra. Oke, 1,2, 1,5 juga 2005 tahun yang lalu. Dikali. Jadi teman-teman hati-hati ketika bikin range tadi 3 tahun. Oke, bikin range 3 tahun namanya HS dulu 6 kali book value, 6 ke 4. 3 tahun terakhir range-nya HS itu paling tinggi 6 kali book value, paling rendah 4,5. Tiba-tiba jebol 4,5 ke 4. Ini udah hati-hati, bukan di average down loh. Hati-hati, itu artinya udah ada dana keluar. Coba deh buka HS. Jadi ketika ada ya, ini kok 6 kali nih. Coba sekarang. 1 kali, Pak. Di situ Pak, PBV awareness-nya itu di situ. Ketika 3 tahun terakhir range-nya 6 sampai 5, kok sekarang 1. Jadi ketika bermain di
PDP yang besar 5 sampai 7 biasanya di situ terus. Tiba-tiba keluar dari 5, titik terendah itu jebol. Hati-hati. Jadi memang mulai tinggalin market. Investor akhirnya main ke range barunya. Jadi sebetulnya kayak gudang garam itu main di range baru sekarang. Dulu main 3 kali, main 4 kali. Asal dulu main di atas 2,5 kali, sekarang dari 2 kali. Artinya dan investor itu udah porsi Astra, porsi gudang garam itu kecil banget di manajemen. Tapi bank yang sekarang dipegang tetap porsinya tetap di bank. Nanti di BNI, yang laporan keuangannya tetap baik. Mau dicek nggak coba kinerjanya HS kuartal 4 nya kita klik. Kuartal 4 sangat berkorelasi dengan kinerja. Lihat Pak, turun, tinggalin. Ini sekarang lagi bangkit lagi. 2023 bagus, makanya dia balik lagi dari 400 balik ke 800. Coba buka. Ini level. Gimana Pak? Kan tadi saya bilang Pak, omset. Makin tinggi omset, berarti masih ada peluang laba dia masih bisa naik. Kalau omsetnya stagnan kayak gini, nggak ada yang mau Pak. Makanya harganya di situ lagi. Sampai ini omsetnya bisa naik. Kemudian apa lagi? Coba Bang, BRI misalnya. Naik Pak omsetnya. Jadi bedanya di situ. Makanya selalu lihat omset itu gitu. Lebih enak lihat perusahaan yang omset naik terus. Udah. Laba tinggal ngikutin aja. Omset naik, apa pasti ngikut kan? Tapi kalau omset udah stagnan, ngumpulin saham yang Pak, omsetnya stagnan. Rumusnya revenue sama dengan Q kali P. Kuantitinya yang naik atau price-nya yang naik. Nah, batubara, kuantitinya nggak naik, tapi price naik. Harga batubara naik, revenue naik. Kesehatan, Omet, harga turun. After COVID, semua harga masker turun. Tapi ini kuantitinya naik. Q-nya yang naik, P-nya turun. Kalau batubara, P-nya naik. Q-nya mungkin nggak terlalu signifikan. DP turun dulu. Ini juga. Oke. Nah, sekarang gimana caranya konsisten profit? Yang belum konsisten profit lebih banyak nggak nih daripada yang konsisten profit? Soalnya kalau konsisten profit saya bukan ngajarin, saya hanya mengajar yang belum konsisten profit atau belum tercapai target profitnya. Oke. Tabungan yang kalau naruh 10 juta mungkin bunganya sama admin lebih banyakkan admin ya kali ya. Ya sekitar ini lah kira-kira. Kemudian kalau masuk reksadana campuran, kalau marketnya lagi normal itu bisa kasih 15 sampai 20%, reksadana saham bisa ngasih 20 sampai 40% per tahun. Nah, kalau ibu bapak masih di level ini, untungnya jadi mobil 1 miliar, akhir tahun ternyata cuma nambah 50 juta, berarti cuma 5%, berarti cuma masuk di reksadana pasar uang. Atau cuma untung 75 juta, berarti cuma reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Daripada tadi saya bilang ada uang dokter, uang stres, ini mendingan taruh di sini deh. Gak usah main saham, tinggal laporin Pak, saya taruh di Nabi semua deh, pusing deh, untungnya ngasih berapa gitu. Oke, jadi targetnya berapa Pak? Investor saham itu tambah obligasi ditambah biaya stres atau biaya dokter. Itu ternyata saya itu 23% sampai 35% setahun. Jadi kalau Bapak mau di 1 miliar harus 230 juta Pak nambah. Even belum dijual tapi asetnya nambah 230 juta. Itu baru dibilang investor yang bisa ngalahin market. Tapi kalau masih di bawah itu takutnya biaya dokter yang mahal. Nah, manfaatnya ini gimana? Ini capai targetnya ya tadi saya bilang manfaatin laporan keuangan, manfaatin sentimen sektoral, manfaatkan berita sama money management. Nah ini kelemahan money management. Adik saya aja Pak yang nggak bisa main saham, untung. Dia cuma punya kekuatan di nomor 4. Dia nggak bisa main saham, dia nggak ngerti, tapi dia akuntan, orang akuntan, tapi dia nggak malas buka laporan keuangan. Dia cuma lihat tabel saya, berarti Mas Roger ini ngasih saya ini tabelnya, berarti saya beli yang ini. Tapi kuat, nomor 4 ini kuat. Disiplin sama nomor 4. Saya termasuk yang disiplin sama nomor 4. Gimana cara disiplin money management? Ini ya tadi strateginya atau ini.
engagement, buy on uptrend. Buy on uptrend. LK-nya bagus nih, BJ tunggal. Rata-rata investor kita nggak ada yang berani, kalau udah naik Pak udah, nggak berani dia trading. Padahal itu buy on uptrend paling enak. Kemarin BJ tunggal kalau lihat berapa kali trading itu bisa menang. 840 dihajar, di bawah 900, dihajar lagi di bawah lagi. Buy on uptrend. Yang LK-nya bagus, koreksi itu untuk masuk, untuk trading ini. Balik. Enak banget kalau buy on uptrend gitu ternyata dibanding buy on downtrend. Buy on downtrend berarti harus siapin peluru berapa? Kira-kira berapa kali nembak? HS waktu bapak keluar dari 1400, ya kan? 900 itu udah murah. Ada dulu sampai pernah 1800, 900 dulu, 800 beli lagi, 100 terus jauh. Begitu 400 saya pikir belinya lebih banyak gitu kan, karena pelurunya gagal nih, saya ajar lagi di 400. Mau dia katos, pas di katos itu titik terbawahnya dia setelah itu reklam. Jadi strategi yang average down itu bagi saya nggak pernah efektif. Adik saya kalau beli Sarah dia nggak nambah, udah biarin aja Sarah, biarin aja ntar aja. Apa yang dipikirin? Cari lagi. Kalau dia punya 100 juta, setiap saham dia dia beli 10 juta, dia disiplin 50% cash. 50 juta nggak ada. Jadi dia cuma mencari 10 saham, 5 saham, 50 juta. Satu saham pun ditembaknya paling 3 juta. Nah, turun senyum aja dia. 3 juta gak ada ngaruh, turun 10% cuma 300 ribu, bisa 100 juta. Gampang ditebus nih. Dicari saham lain lagi. Konsisten 10 juta satu saham. Kalau kita banyak kan nggak konsisten. Begitu saham kita udah 5 juta, nah iseng nih ya 5 juta, tiba-tiba turun 3%. Katos saja, nggak rela katos saya. Tembak lagi aja deh, 5 juta, 10 juta, gue cuma 100 juta nih, turun lagi nih, nggak dalam katos, ekres lagi, jadi 15 juta terus aja. Itu kasusnya udah banyak Pak Bu, di pasar kita kayak gitu. Kemarin dari Malang, kalau itu gimana nih saya punya apartemen 7.500, 7 miliar, 7 miliar sekarang 700 loh, iya. Misalnya pisahnya itu bisa beli 7 miliar punya Pak. Kemudian dia beli NV, juara kompetisi World Championship, beli NV 2 miliar di 1.700. Sekarang nasibnya gimana? Udah 50 miliar. Ibu mau begitu investasi sekarang? Mau di miliar-miliaran cuma buat ditebar kalah doang. Coba kalau dia beli NV di bawah 2 miliar, beli NV 50 juta, nggak ada masalah. 50 juta hilang deh jadi nol. Masih punya 1,9 miliar. 50 juta berapa? Kalau bawa 1,9 miliar sisanya gampang Pak. Tapi kalau ditembakin semua ke satu saham, average down, udah deh, kelar deh. Jadi disiplin di manajemen itu kuncinya Pak. Bagi yang nggak bisa main saham pun bisa menang. Cuma di konsisten di manajemen. Udah dia nggak pernah mau. Adik saya nggak pernah mau ngambil 50% itu. 50% ya cuma putar situ ya, itu nyangkut, udah biarin. Cari lagi yang lain. Ah, nih untung. Ah, ini cut loss. Ini untung, itu cut loss. Udah, putar terus. Hasil akhirnya cuan udah. Oke. Dan awal 500 juta karena di sini saya dengar miliaran semua ya. Jadi saya kasih contohnya 500 juta. Kalau ini kan 50 juta sih kalau yang di mahasiswa saya kasih contohnya 50 juta. 500 juta Bu. Kalau main di kuartal, main di laporan keuangan, saya kasih target harus cuan 50%. Bisa nggak cuan 50%? Kalau ibu keluar duit 100 juta, setahun bukan sekuartal ya, setahun jadi ini 50 juta cuan dari modal 100 juta. Cuma main di laporan keuangan, itu bisa nggak? Melihat tadi rumus tadi itu, teknik belinya segala macam. Kalau saya punya 500 juta, saya takut kalau saham turun, saya 50% cash deh. Cari di sini keuntungannya, apa di sini? Di sini mah, aduh, dikit aja lah, karena berita suka bohong lah ya. Bimantaran dan Jerman NCN, dibeli bimantarannya turun, ya kan? Beritanya kadang cuma sentimen, cuma buat angkat sahamnya doang, kalau itu orang pada jualan dia ketiba. Nah, ini saya di sentimen berita, ambil deh, cuma iseng doang. 10%. Jadi kalau 10% dari 500 juta 10%. S-nya 50%.
Laporan keuangan dari 50% berarti 125 juta. Sektoral 100 juta. Main berita 25 juta aja buka, nggak usah banyak-banyak udah 25 juta cuma main berita. Yang penting laporan keuangan duitnya jangan dipakai-pakai nih. Karena begitu udah mulai April, siapin cash yang banyak. Aduh, udah mampet semua orangnya di situ. Udah ada cash. Aduh, padahal di April Mei itu ada yang cari profit. Jadi kalau uang 500 juta ada tipikal konservatif yang takut sama resiko, modalnya seperti ini. Targetnya segini Pak. Jadi kalau mau 125 juta pas laporan keuangan harus cuan 50% setahun. Setahun ya, bukan satu kuartal, setahun. Jadi kuartal 1 ya oke lah saya telat belinya, tapi kan saya dapat spare nih 20%. Segini Pak. Jadi totalnya itu cuan kita segini 23%. Cashnya nggak dipakai. Bisa nggak? Kira-kira. Kalau agak agresif bisa 35%. Masih ada cash. Masih ada cash 75%. Jadi cashnya 125, yang remaining 375, ini alokasinya. Cuannya segini 35%. 35%. Masalahnya investor nggak pernah punya strategi seperti ini, timpa aja lah, hajar aja, nggak ada tuh pikiran ini target saya sendiri, pokoknya awas, orang pabrik aja, doanya tahu, kenapa saya jadi minus ya, 1 miliar tinggal 900 juta, dari pikiran berarti kan, asal berapa, namanya cara gaji juga masuk, jadi nganggap enteng investasi itu hasilnya mau negatif mau ini nggak peduli. Back to what Pak? Saya pernah untung 6 kali lipat cuma dalam waktu 2 minggu. 6 kali lipat 2 minggu. Makanya saya bilang 50% itu setahun. Kecil Pak. Kecil Pak setahun dulu. Coba buka BMSR 2022. Ini termasuk yang saya beli ya, karena PR-nya 3,9. Tapi kan kalau PR di bawah 5 sehat, ya 1 juta, tek-tek ini aja, tek lahan. Oke, nih 91 miliar laba bersih. Kuartal 1 2022. Coba 2021 ini berapa labanya? 4 miliar. 4 miliar tiba-tiba jadi 91 miliar. Beli dong, kan tadi kuartal 1 apapun yang naik beli. Kalau PR-nya 20, ya belinya 100.000. PR-nya 10, oke lah 2 juta. Ini tiba-tiba teman PR bawah 5, 10 juta deh beli. Ini PR-nya berapa? 2022. Pakai year Pak. 2022. PR-nya 0,8 Pak. PR-nya 0,8. Harga 260. Saya beli buat sebelum laporan kuartal keluar, terus saya udah antisipasi beli 200 sampai 250. Kemudian ada charge-nya Pak. 2021 bulan April, pakai monthly Pak, kayaknya nggak muat. Monthly. Jadi berapa Pak? Jadi 1.200. Berapa waktu lama? 2 minggu. Jadi dari laporan keuangan 50% still. Gampil, kalau gampil Pak. Saya aja kemarin beli apa? Semua prediksi saya dari 26 saham saya prediksi pas musim laporan keuangan itu akurasi saya 87%. Cek di FIMA, RDMM 17 itu saya. Saya beli ini naik, saya beli itu naik, saya beli Malindo naik, saya beli ini naik, saya beli itu naik. Itu 50% gampang. Ini kuartal 3 aja agak susah. Makanya kuartal 1. Nanti April 2024 saya akan balas dendam. Banyak Pak, ruangnya 800 perusahaan Pak, duitnya siapin yang banyak, jangan cuma pakai merah, pakai merah, jangan deh, udah pakai hijau aja lah Pak. Ini laporan keuangan, 50% gampang. Sentimen sektoral itu nggak selalu ada atau mungkin kurang mudeng gitu, karena beritanya udah ada tapi ragu-ragu, bener kan? Ini bener nggak? Udah, alokasi dulu ke laporan keuangan. Kan 800 perusahaan, April, sikat.
bagus dikit sikat, udah lokasi cek, pernya cek, per. Di bawah 5 langsung agresif. Nah ini saya kemarin prediksi CTBN, lagi saya SMA, ini bukan karena laporan keuangan ya, karena research. Terus saya bilang main, hit target. Saya bilang Kino, hit target. Saya bilang Gapura, hit target. Saya bilang IKBI, hit target. Saya bilang KDSI, hit target. Saya bilang Auto, hit target. Saya bilang Asgar, hit target. BMSR, dikit lagi tuh. DILD, hit target. SRSN, hit target. INPS, hit target. SRSN, hit target. Gampang jadi nyetok yang naik itu. Jadi laporan keuangan. SRSN nggak beli kan? Dia beli. Langsung arah. Nah, hari kedua kan turun. Hari kedua kan turun 60 perak 58. Kan saya bilang kalau laporan keuangan naik, kemudian perak di bawah 5, potensial upside-nya kan 50%. 55 ke, jadi saya hitungnya 80 perak target price-nya. Karena PRD kalau nggak salah 4,8 atau 4,7. Cuma kan ini kuartal 3 ya. Kalau di kuartal 1 enak, pasti 50% itu tercapai ini gampang. Di kuartal 3 yang saya bilang makanya target 50% itu 1 tahun. Jadi ketika ada swing Pak, itu saatnya buy. Hari pertama Anda nggak dapat, hari kedua tuh merah. Saat itu kita beli. Coba saya rasa, nah ini kan arah kan. Besoknya itu dihajar Pak. 58. Nah ini 58. Hari pertamanya kan 60 arah. Hari kedua arah lagi 66. Dia 66. Kemudian turun 58. Ini masuk. Hari kedua masuk, hari ketiga ini bisa jualan. Gajah tunggal kita buka. Nah, ini kan targetnya 1020, 2 hari langsung dapat tuh. Turun kan itu. Naik lagi. Jadi kalau yang laporan keuangannya bagus turun. Udah siap-siap aja beli. Yang penting alokasi aset tadi, alokasi Pak. LK bagus. Alokasi kita misalnya udah niat 10 juta, udah 10 juta. Jangan coba di 10 jadi 20. Jadi bisa Pak, setiap kita ketinggalan pun ada merahnya Pak. Even belinya di sini penutupan bisa naik ke 910, turun lagi bisa naik. Hah? Jangan. Teori aja. Jadi kesimpulannya setiap ada LK bagus dia ada swing. Yang penting Bapak alokasi asetnya benar. Gitu. Misalnya tadi punya dana yang 100 juta, alokasinya per saham itu 5 juta, cashnya 50%, udah 5 juta, jangan nembak 2 kali deh. Pasti cuan kan? Kalau LK-nya bagus. Sekarang saya lagi punya, coba income statement. Ini saya punya. Cuma ini nggak liquid ya, jadi saya nggak banyak, kan 3 juta, nggak liquid, kami nggak liquid. Saya beli 340, tapi karena PR-nya aja, coba lihat 2023 ini. Karena di sininya saya suka, walaupun secara year on year turun, saya ngeliat ini suka. Ada jam di sini nih, 48 miliar. Ini 0,5 ya, berarti pokoknya PR di bawah 5 saya minimal punya 1-2 juta, ngetek aja ngetek. Walaupun naik nyetar kapan nggak apa-apa. Kemudian saya punya CASS. Nah, CASS juga ada. Dibanding tahun lalu 2022 ini kita cek 90 miliar. Sekarang berapa? Oh, 190 miliar dari 146 miliar saya punya. Kemudian saya punya kemarin pada jual sih Dharma, Kars, Gajah Tunggal saya punya semua tuh. Dharma saya beli 14 something. Target saya kan 1495 di Bima saya. Ini punya target. Kars saya beli 110, 111. Targetnya 1117, sebenarnya 122. Jadi bisa lah cari 10%, 5% itu saham-saham bagus. Yang penting alokasi aset supaya Anda nggak ciut kalau turun. Energi saya nggak beli sama sekali. Bara karena laporannya keuangannya turun. Karena siapa? Saya nggak dapat cuan dari situ, apa? Saya dapat cuannya pokoknya dari saham yang kalau saya yang lagi
Inci aja saya pilih. Ya inci. Inci Pak kalau di bawah 500 Pak. Baik Pak. Oke, sekarang kita buka 5. Buka di ini Pak di stock exchange. Nah, sudah kita screen. Oke, kita cari saham-saham yang di bawah PBV-nya 0,25. Range 0,01 ini sini. Ini 0,01. Tapi ini kita ada 0,01 sampai 0,25. Oke, ini saham-saham yang kalau mau disimpan jadi peluang nih Pak, asal sehat. Gimana Bu? Lima. Oh ini tadi 0,01 di situnya cari yang murah 0,25. Ini bebas. Ibu mau cari pair di bawah 5 bisa juga. Tapi jangan diklik. Itemnya pair nih misalnya, klik coba pair. Selectnya pakai range. Kalau ini diklik 0, di sini diklik atau ini dari klik, nanti yang minus keluar. Kita menghindari keluar yang minus. Kalau nggak diklik kan berarti di bawah 5 termasuk minus keluar semua. Makanya kita klik ya tadi 0,01, ini klik 0,01. Ya. Ini kali 5. Stop. Nah ini saham-saham yang di bawah itu sedikit banget, yang di bawah per 5 dalam harga murah cuma PMIN yang paling sehat 0,19. Ini udah ada go private ya, mau go private ini nggak ada di bawah ini. Nomor 2 PNIN. Jadi yang suka finance, pokoknya kan ngumpulin PNIN. Ini lebih murah 0,19. Coba kalau R-nya dikosongin, kita nggak usah pakai per. Stop. Bawah. Banyak banget yang di bawah 0,25 ini. Ada IFMA 0,12, 0,18. Tinggal dicek bu, balance sheet-nya sehat kan perusahaan. Kalau sehat, lihat. Bawa lagi M-Sky ini rugi padahal perusahaannya ini lah ya, dengan harga 132 ini udah 0,14 ini. Grupnya Haritanu lagi bapak turun semua buat pemilu ini uang ini 0,14. Kalau udah 0,10 mungkin kayak borong Pak. Ya sekarang paling di sini yang paling tertarik saya sama PNIN. Satu lagi Soci. Kalau Soci di bawah 0,2 ya murah. 0,19 itu buka PNIN di Fox. PNIN. 1 triliun loh babanya loh, nggak main-main loh perusahaan ini. PR-nya cuma 3,1 Pak, 0,2. Jadi yang suka nyimpen dibeli. Mau turun berapa lagi sih? Balance sheet coba buka, sehat nggak? Sehat. Cash-nya ini 4,5 triliun. Jadi yang suka ini yang nggak syariah, ini termasuk syariah ya. Saya tahu yang ini pengen dia mau turun berapa lagi? Ya udah kumpulin aja ini alokasi. Jangan mau alokasi 50 juta ya beli dulu 10 juta, tungguin lagi turun, beli lagi. Karena yang PBV-nya murah kayak 0,2 itu tidak nunggu waktu Pak, tiba-tiba berjedar ke atas. Tiba-tiba ada sentimen positif, pengen bank, jadi lagi mau dijual, udah grupnya naik lagi, ini gampang lagi nih. Kayak kemarin M-Sky, baru saya ngomong di grup, baru ngomong di seminar Surabaya. M-Sky 140 beli 0,15 PBV, besok ngomong 300. Keluar di 3 hari kemudian udah langsung naik 300. Jadi yang suka nyimpen base-nya PBV. Cari 0,25 sedikit Pak yang bagus. Naikin lagi 0,3. Coba cek naik lagi di 5. Karena nggak ada yang bagus kan, nggak banyak. Ini nak tinggal dulu. Satu kali. Terus. Nah, ini lagi. Quicknya 0,30 gitu. Kan, yang lainnya. Ya 0,30.
Bimantara itu udah berapa? 89. Ini Samuel Kengong kan, kalau Kengong suka di PBB murah. Cuma masalahnya kalau Kengong bisa bertahun-tahun Pak, kalau saya nggak kuat Pak, 6 tahun. Saya kalau bisa beli hari ini minggu depan langsung naik, ya harus yang kayak begitu. Makanya kalau Kengong ngomong gaji tunggal dari berapa tahun yang lalu, saya ngomong gaji tunggal baru kuartal 1 2023. Dan lebih efektif, langsung naik 100% kan. Kalau Kengong nunggu berapa tahun, kuat apa kita? Kayak beliau punya saham bertahun-tahun didiamin. Itu apa yang ini? Sementara, nah kan Inci masuk nih. Ini itu beli deh. Udah 0,26. Saya kalau beli 500 saya dorong banyak. Inci beli. 1 sehat, 2 di Kalimantan. Kalau di Kalimantan kalau IKN ntar benar operasional di sana, kebutuhan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Terus ini chemical ini perusahaan-perusahaan chemical kalau saya lihat itu dengan minyak naik dia juga naik, dia bisa naikin harga ISP. Jadi perusahaan chemical itu kayak Ichi, kemudian kayak BMSR tadi itu dia chemical juga, kemudian kayak apa lagi ya? Banyak banget di situ. Itu MDKI, MDKI itu Karbo. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan basic, dia tidak di industri basic ya. Di basic material tuh kalau minyak naik, dia juga bisa naikin ISP, naikin harga produk. Ini ada lagi yang bagus, lagi. Ini perusahaan bangkrut ya, ini perusahaan mau apa lagi bawa produksi. Ya kan semakin sedikit yang bagus-bagus di PBB murah itu makin sedikit, jadi Inci, PNIN, M-Sky atau Bimantara. Cuma kalau Bimantara sama M-Sky, kalau Bimantara utangnya banyak, kalau M-Sky perusahaannya rugi. Jadi yang paling sehat di Inci sama di PNIN. Nah kalau strategi PER tadi tiap kuartal ada, cuma saya nargetin Bapak Ibu konsisten 50% aja profit setahun, bukan per kuartal. Kalau per tahun, Bapak Ibu tuh udah istirahat Pak, Bu, di bulan Mei itu udah istirahat. Ketika April Mei keluar laporan keuangan 100 juta, tadi Bapak gelontorin terus, muterin di situ, tiba-tiba dapat 50 juta, itu harusnya bisa kejadian cuma di kuartal 1. Jadi tanpa harus menunggu kuartal 2, kuartal 3, udah cuma 50% di kuartal 1. Kalau udah terbiasa dengan laporan keuangan, setiap yang bagus beli, kemudian nggak sampai 1-2 bulan itu biasanya sahamnya udah meledak semua ke atas, itu 50% udah gampang sampai Pak. Jadi harusnya April, Mei, Juni istirahat, cari sentimen sektoral, kalau nggak ada udah main di laporan keuangan. Juli, Agustus laporan keuangan keluar lagi di kuartal 2, September istirahat, Oktober, November, Desember istirahat. Makanya kan sampai November saya kelar laporan keuangan udah ter-adjust semua, udah istirahat lah. Jangan tiap hari Pak. Nangkring lagi di Navi, kan teman-teman dapat target Navi itu, nangkringin dulu di Navi. Ntar mulai lagi April, hajar lagi. Makanya sekali hajar optimal supaya langsung targetnya tercapai. Jangan nanggung-nanggung, kayak saya bilang ini. Orangnya tahu ini urusan laporan keuangannya bagus. Dia tahu. Belinya berapa? Ya paling 10% dari, kenapa mesti 10%? Kenapa nggak 100%? Berarti nggak yakin dong dengan teori Anda sendiri. Wah, ditantangin seperti itu saya Pak. Benar juga ya. Ngapain saya tanggung-tanggung? Ketika ada perusahaan yang bagus, laporan keuangan yang bagus, saya nggak hajar habis-habisan. Berarti saya nggak percaya sama teori saya sendiri dong. Benar, sejak dia bilang seperti itu saya suka nekat. Begitu ada laporan keuangan bagus, udah semua peluru saya tembak satu saham. Cuma kalau teman-teman belum konsisten profit, jangan coba-coba nekat. Ada satu saham 200 juta, karena 300 juta. LK bagus aja, LK bagus aja. Ternyata responnya Pak, setiap kita beli banyak itu diturunin. Ternyata betul diturunin. Saya beli Bluebird di kuartal 2 kalau nggak salah. LK-nya bagus, harga 16,55, saya borong. Beli 50 juta. Habis sudah 16,70 saya beli terus, langsung bantai 16,50.
Tahu gitu beli 1650 kan, nggak usah kejar-kejar kanan. Tapi selain itu jadi artinya makanya saya bilang alokasi itu penting benar gitu, karena setiap beli banyak pasti diturunin. Waktu Budi tahun 2021 saya lebih banyak di Budi, saya melawan bandar saat itu. Semua peluru saya tembakin, sampai tabungan saya masukin ke rekening buat nembakin lagi. Ada 113 saya hajar sampai 120, diturunin 112 Pak. Karena banyaknya saya beli. Setelah itu bandarnya baru sadar, kayaknya bagus, saya naikin lagi sih. Turun nih Pak. Tapi artinya kenapa saya tadi menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, kenapa nggak hajar aja? Kita juga pakai strategi kali Pak, gitu loh. Karena kalau kita beli banyak pasti diturunin. Itu laporan keuangan bagus tuh masih bisa diturunin. Di mana yang nggak laporan keuangannya bagus, tiba-tiba Anda beli 1 miliar, 2 miliar, pasti diturunin. Muji mental kita. Kecuali beli BRI 1 miliar mungkin nggak dilihat dari Pak ya. Tapi beli saham Bluebird, begitu beli 1 miliar pasti di tes turun. Makanya apa strateginya? Ini bertahap. Disesuaikan dengan bid offernya. Beda aja tuh Pak. Kira-kira kalau beli 2 miliar dihajar, dia dihajar. Tapi kalau belinya 50 juta, 100 juta, nah itu nggak kelihatan kan. Jadi strategi beli bertahap itu juga strategi. Karena saya udah praktekin kok beli banyak. Beli MBAP, laporan kuartalnya bagus, PR-nya cuma 2,2, saya beli 400 juta, diturunin. Baru setelah badannya sadar LK-nya keluar, baru dinaikin. Tapi pada saat prosesnya itu nggak langsung naik. Kalau kita beli banyak, dia turunin. Kita sebenarnya tak mau saya tahu soal LK bagus. PJA kan saya enggak, saya beli 940, diturunin. Nyangkut semua satu seminar Bogor. Sampai pulang gini saya. Tapi kan itu resiko. Saya bilang udah nggak usah takut kalau nyangkut, yang penting alokasinya. Kan waktu beli kan udah dibilangin alokasinya berapa? 10 juta, udah beli 10 juta. Karena semuanya satu ini beli mungkin ya emang diturunin ini banyak. Bener, 940, 970 saya blok 800. Udah dibiarin aja. Referensi kan Pak? Udah saatnya referensi karena udah tenang, udah kalem. Udah referensi tarik 1100. Gitu. Oke, Pak. Jadi saya apa yang 50%? Laporan keuangan 50%. Kuartal 1. Kejar di kuartal 1, bukan di kuartal 2, bukan di kuartal 3. Kejar di kuartal 1, Pak. Jadi kuartal 1 itu momen cari cuan. Apapun laporan keuangan yang keluar, kalau nggak ada isu terlalu besar, udah beli. Aja udah, apa naik di atas 10% beli. Cek per, hajar. Pelurunya mesti kuat Pak. Di RTI Business, Ibu klik di My Store RTI Business. Update, begitu IDX nongol dia langsung nongol. Ya itu di idx.co.id nongol, Ibu mesti ngitung per. Kalau di RTI Business per-nya udah tersedia, itu tinggal scroll ke bawah, per-nya udah ada, Q-on-Q-nya udah kelihatan di situ. Misalnya, dia di kolom atas itu, kalau Ibu buka key statistiknya dia di RTI Business, di laporan keuangan, dia udah kelihatan tuh EPS-nya 30, 50, 70. Udah gampang kan? Positif nih, 30, 50, 70. Bukan miliar ya, tapi EPS. Tinggal scroll ke bawah, PR-nya 5,3. Udah, nggak buang-buang waktu. Kalau di IDX, hitung dulu PR-nya berapa nih, EPS-nya sekian, error, hitung. Kalau cepat apa? Pasti. Kalau di RTI Business keluar, saya kemarin beli satu CTBR. Saya kumpulin kejebaknya karena tiba-tiba ada peraturan auction. Auction itu tahu Pak? Saham yang nggak pernah melebihi 5 juta rupiah transaksi per harinya, langsung di offernya nggak ada. Belinya cuma di jam 12 sama di jam 4. Cuma di jam 12 sama di jam 4. Saya kejebak, saya punya CTBN itu ternyata saham nggak liquid, jadi kena auction, kena peraturan baru. Jadi nggak ada offer. Belinya cuma bisa jam 12 sama jam 4, cuma 2 kali beli. Di jam 4 nanti kelihatan di offernya tuh. Di akhir doang kelihatannya. Gimana nyelamatin barang saya yang dia begini kan pusing juga tuh. Saya ada sekitar cuma dikit 20 juta. Referensi saya di 1370. Nah ini kan, ya harus kita ini baru jam 4 baru kelihatan ini. Akhirnya gimana cara nyelamatin barang? Kemarin sempat 2000 nih saham.
Ini saya yang narik dan saya yang ngebantu. Jadi jangan coba-coba nyetor di saham ya. Saya yang narik, saya yang bantu. Cuma dengan butuh satu lot, saya bantu itu saham dari 2.500 ke 1.200. Saya mau cari barang bro. Uang satu, terus saja. Sampai dipanggil bursa berapa kali saya panggil. Kenapa turun sahamnya jelek? Telepon lagi. Kenapa setiap sebulan sekali saya ditelepon karena mau beli saham ini. Terus. Akhirnya ditelepon lagi bursa. Kenapa alasan anda transaksi di saham ini? Laporan keuangannya jelek, jadi saya buang. Dan duitnya nggak ada lagi. Udah tak memakai saya buang. Turun sampai 12,05. Akhirnya saya coba turunin sampai ke bawah-bawahnya sampai 1.000. Ada teman counterpart saya, kalau saya buang dia ngambil. Ya. Ternyata begitu di 1.000, saya mau hancurin terus sampai bawah, sampai supaya ada peminatnya. Di berapa sih orang minatin di saham? Saya nyangkut ya nggak apa-apa. Ntar saya reverse. Setiap saya turunin ke bawah, ada yang panik. Buang banyak saya ngambil. Jadi saya banyak dari 20 juta. Kalau kan tadi ini $1 doang ya, jadi 20 juta. Tiba-tiba kemarin Arab, nah di RDI bisnis bursa belum ada ya ini. Nah, itu saya itu. Itu saya. Bapak lihat di sekarang laporan keuangan ini di RDI. Bagus kan? Nomor kuartal 3-nya. Nah, 300. Pernya jadi berapa? 4. Wow, sesuai. Waduh, ini udah deh. Per 4 deh. Udah, kalau saya goreng lagi ke atas nih kalau kayak begini, pernya 4. Cek di RDI bisnis. Pernya 4. Jadi sengaja saya banting terus sampai bawah. Karena saya tahu bisnis geothermal ini hubungannya positif sama di perusahaan. Jadi saya mau cari barang. Saya turunin terus. Tiba-tiba, nah 12 tadi kan 12-20 saya beli tuh. Ada yang prestasi saya turunin tuh. Dia buang, saya tampung. Pokoknya berapa pun yang saya buang, ada yang buang saya pasang. Ya, itu saya ngambil 12-20. 13-40 pun saya yang nge-trade banyak. Di dokter kan, itu saya nge-trade semua. Kan 10%. Karena option dia cuma boleh naik 10%, naik 98%. Modal saya 370, berarti kalau bisa naik 10% saya udah untung. Akan saya kurangi terus sampai pernya balik lagi ke 6. Jadi potensi optionnya 50% sesuai teori Pak. Kalau per di bawah 5, 50%. Jadi di laporan keuangan itu semuanya merespon Pak ternyata. Kenapa saya bilang beli di laporan keuangan? Karena kalau ada yang bagus direspon Pak sama orang. Bapak lihat kemarin Gajah Kemar nggak dapat barang. Ya kan? Nggak dapat barang. KETR nggak dapat barang. Coba buka KETR. KETR begitu laporan keuangannya keluar di Jumat lalu, hari Jumat kemarin, posisi 177 Pak. Laporan keuangannya, income statement. Income statement. 16, 37, 32, 86. 2022. Ya setahun aja 67 miliar. Ini baru kuartal 3 sudah 2023 sudah 86 miliar. Pada saat keluar PR-nya 4,4. Ada 177. Kalau ada 177 50%-nya 260. Nyampe nggak 260? Jadi lah ya. Direspon Pak sampai nggak dapat barang. Jadi artinya apa? Bapak Ibu semua harus main di laporan keuangan. Karena itu direspon oleh investor. Ada bagus dikit masuk mereka. Jadi pergerakan harganya gampang mau cari cuan. Ketimbang kalau berita beneran ya ceritanya, ada yang mau beli, ada yang mau jual. Sudah searah. Ntar kita beli, yang bandarnya tinggal jualan doang. Dengan sengaja kasih berita. Kan mereka berapa kali menyesatkan. Petro diambil apa? Petro diambil apa? Yang kontan bilang iya, yang ini bilang tidak. Ah, gimana nih ceritanya bisa beda nih? Kontan bilang Petro mau diambil karena yang ini bilang tidak. Itulah kalau beritanya pusing. Yang ini cuma mau naikin lagi. Bapak juga bisa bayar investor daily. Bisa Bapak nyangkut di apa? Friend mau buka itu. Udah. Beneran ini.
paling langsung tiba-tiba yang badan gede langsung telepon ke friend. Benar Pak? Enggak benar. Tapi setidaknya itu bisa dibeli. Hal-hal yang gitu bisa dibeli. Tinggal bayar wartawan doang Pak. Beda tuh tinggal bayar wartawan. Bahkan bayar analis. Udah ada analis yang kemarin juga ngomongin saham tertentu, itu dibayar juga. Makanya kalau laporan keuangan mudah-mudahan enggak. Walaupun orang bilang, wah ini yang asli sama palsunya laporan keuangan ya bukan ranah saya lah untuk nilai asli palsu. Tapi di laporan keuangan respon, kan Bapak pengen tahu kenapa nih saham naik, kenapa saham ini turun. Respon laporan keuangan itu cepat. INKP itu muncul kemarin cuma gara-gara laporan keuangan turun 46%. Si ini naik karena gara-gara laporan keuangan, cepat Pak respon. Jadi nyari untungnya pun gampang. Nah cuma yang saya rasakan nih Pak ya, di kuartal 3 atau sekarang ini semua orang komentarnya sama yang fundamental. Kok sekarang susah Pak ya cari cuan di laporan keuangan? Karena semuanya udah banyak yang tahu. Ibu belajar sama saya, belajar. Jadi tahu semua. Jadi pas mau beli, tahu udah karat. Mau beli tiba-tiba naik 10%, ya kan? Ngerasain apa? Susah dapat cuan di laporan keuangan sekarang. Gitu. Makanya di kuartal 1 Pak optimal ya. Di kuartal 1 mereka nggak akan naikin banyak-banyak. Angka bagus nggak ada yang tahu kuartal 1. Tapi di kuartal 3, kuartal 2 insidernya lah banyak banget. Gajah tunggal belum keluar, harganya udah naik. Ini belum keluar, harganya udah naik. Makanya saya bilang apa? Kalau udah ketemu situasi seperti itu, Ancol saya dijebak gara-gara itu juga. Belum keluar udah naik. Jadi maintain, fungsinya kita maintain pada saat merah. Entry kita tuh buy pada saat merah. Ketika hari pertama kita udah nggak dapat, incer hari kedua pada saat merah. Merah nggak? Asli merah, nggak mungkin enggak. Ada merahnya. Gajah tunggal kemarin 1050, wah orang pada FOMO beli, dihajar. Merah, 840 kan merah. Itulah saatnya kita beli. Karena nggak mungkin 2 hari selesai, laporan keuangan itu bisa sebulan isunya. Pergerakan harganya bisa volatile sampai sebulan. Jadi manfaatin, mau trading, mau di hold, manfaatin aja. Tapi kita yang kuat, karena sekarang strategi kita kalah terus. Mereka udah naikin harga, karena mereka udah tahu duluan. Dan mereka ini silakan pikir sendiri lah siapa bisa jadi orang perusahaan daunnya, tukang fotokopinya. Kita nggak tahu fotokopi kan? Rupanya bagus gitu. Bisa itu saksi hidup itu. Pak, tukang fotokopinya teman saya misalnya. Pak, kalau data info ini, japri Pak, udah capture, udah kasih ke aset manajemen atau kasih ke siapa, eksekusi langsung. Ini insidernya ini susah nih, tangkep Pak, banyak pihak yang main di dalam. Nah kita selalu yang terbelakang jadi ketika kita kalah momen, cari hari kedua ini pas satu sebulan mungkin aja. Pasti kalau dari sini bisa buat trading. Saya tuh kemarin lihat kayaknya dulu, saya juga beli, tapi nyatanya dulu. Bukan dulu. Kayak saya minus 11%. Bapak tahu nggak tubuh awal kuartal 1 ini apa? Nah itu masalahnya nggak tahu. Laba yang lain Pak. Kuartal 1-nya dia tuh 900 miliar, coba bukan 2022. Normalnya dia itu perusahaan itu sebetulnya labanya 63 miliar Pak, 100 miliar Pak, tiba-tiba jadi 900 miliar. Jadi balik lagi 2023, laba ini tuh laba lain-lain kenapa di 900 miliar di kuartal 1. Kembali lagi kalau laba lain-lain, sahamnya naik ikut aja, tapi jangan buat di hold. Karena ini laba lain-lain, masalahnya laba lain-lain dia real apa enggak? Ini real. Dia menang tuntutan. Real, dia terima duitnya di cash flow-nya cek ada. Real. Kemudian di kuartal 2 Bapak lihat kan cuma nambah 100 miliar. Berarti kan real laba dia sebetulnya tanpa laba lainnya itu 100 miliar 100. Kuartal 2 ini cuma nambah berapa? 90 miliar. Gak ada istimewa sebetulnya kalau tanpa laba lain ini dulu gak ada istimewanya. PR-nya 2,7 karena 900 miliar itu masih ada di situ. Coba 2022, PR-nya berapa? 9, 14 tuh, 10. Itu realnya dia Pak. Jadi saya nggak ngeliat something spesial sih sebetulnya itu karena laba lain-lain itu aja. Kalau laba lain isunya itu, kalau laba lain-lainnya bagi dividen,
Gede itu nanti kalau benar dikasih dividen, karena Kevin ada lapangan lain kan? Kevin coba buka. Kevin. Nah, di 2023. Di kuartal 2 dia kejam kan? Ini ada lapangan lain ini. Ada hutang lama bersemi kembali. Hutang lama yang 10 tahun yang lalu yang udah macet tiba-tiba dibayar. Jadi maksudnya kalau apa lain-lain, hutang lama tiba-tiba dibayar 500 miliar, 400 miliar kalau nggak salah. Ngejam dia tiba-tiba. Dan itu dibagi dividen Pak, 100 perak. Dibagi dividen karena uangnya real kan? Hutang lama dibayar, uangnya real terima di cash flow. Tadi 6 tuntutan uangnya real. Mau di dividen apa enggak nih? Itu yang kemarin kenapa tubuh agak trending naik ke atas karena ada rumor ininya dia mau dibayar dari dividen uang tuntutan itu sama. Tapi secara LK saya nggak tertarik harga segini dicekin. Itu gua harga segitu saya nggak tertarik. PR-nya mana kalau tanpa laba lain-lain tadi? PR-nya itu 9-10 kali biasa aja. Sama ini kalau laba lain-lain tahun depan udah nggak ada, balik lagi kan itu 5-6 kali biasa aja. 6 kali kalau perusahaan leasing mah biasa. Jadi itu aja sih Pak, kalau saya nggak ada itu. Mungkin dari saya cukup, kalau mau diskusi silakan. Kenapa? Laba 2 triliun, tahun lalu berapa? Udah jelas, kenapa bawa dulu? Dari 5,2 triliun, kuartal 3, di 2023 jadi 2 triliun. Dari situasi udah jelas, pasti turun saatnya. Jadi laporan keuangan itu jangan sampai nggak dilihat. Ibu ntar refresh dong, padahal dia lagi turun laporan keuangannya. INKP sama bapak guru juga, itu INKP 4,9 triliun tahun lalu 9,8. Jadi jangan bertarung di saham yang LK-nya lagi jelek. Kalau ibu mau bertarung di LK yang jelek, tunggu sampai diskon di dalam. Kemarin kan udah 10 ribu, sama 8.400. Nah, baru tuh mulai dikit-dikit beli kalau masih mau suka INKP. Kalau saya tidak suka ini LK yang turun itu, saya nggak mau main. Saya mendingan main di LK yang bagus karena pergerakan harganya lebih gampang buat trade. Bolak-balik. Kalau sahamnya lagi turun, begitu naik dikit kita mau beli, nanti dibuat jualan, balik merah lagi. Kalau yang bagus kebalik, merah, orang pada takut, kita beli. Balik lagi ini ke hijau, kebalikan yang merah tadi, yang LK-nya jelek, openingnya hijau, kita salah harga disuruh beli, lalu begitu beli di merah nih, kebalik nih. Makanya saya bilang baik on uptrend, yang LK-nya bagus, merah beli, tapi di hijau, merah beli hijau, gitu loh. LK bagus baik on uptrend, merah beli, kalau yang jelek hijau jual, jangan merah beli, kita lebih dalam lagi merahnya, gitu. Jadi lihat LK-nya Bu, ibu udah harus tahu sebabnya kenapa turun itu saham. Cari tahu kenapa saham saya turun. Coba cek LK-nya. Iya Pak, saya bisa cari lagi. Coba LK yang naik lagi coba. Apa yang bagus kemarin? Iya Bu, obatnya cuma itu. Atau berapa? Atau ada sentimen bagus. INKP kebetulan lagi mau bikin pabrik. Makanya si RHB Sekuritas ngasih target 20.000. Saya paling suka kalau perusahaan ekspansi. Ekspansi itu berarti siap nambah pendapatan. Ya, tadi Omet, ya kan bikin pabrik. Revenue ini siap menjam. Nah, INKP itu siap bikin pabrik, kapasitasnya nambah selipat. Nah, INKP kan? Apa itu? Tekim tadi kan? Tekim. Nah, INKP kan artinya saudara kan? Bisa. Gitu. Cuma nggak tahu tuh. Saya kan kepemilikan dari namanya INKP saya kurang tahu. Yang punya siapa? Kalau nggak salah Opipal
IKP sama itu ada hubungan komunikasi sampai nggak perang. Cuma kalau ekspansi berarti ada harapan. Intinya kalau perusahaan kita lagi harganya turun, harga kita lagi jatuh, ya udah sabar. Cepro tuh berapa tahun pada nyangkut? Hah? Akhirnya bangkit kan? Blessing in disguise. Kalau nyimpan lama akhirnya tiba-tiba rokoknya itu jadi bagus. Itu balik kok. Jadi kecuali yang mau tutup perusahaan bangkrut, kayak kita aware sama misalnya Esril, Waskita, Aisa, nah itu bukan karena kinerja turun ntar bisa naik lagi, itu udah bobrok di tahun ini. Jadi book value-nya berterus, semuanya berterus. Nah, itu yang bahaya. Karena kalau kita buka Aisa misalnya, 2015 lah misalnya, yang dulunya. Ibu lihat book value-nya dia 1.100, 1.200 kekayaan dia tuh dulu, itu 2023. Kekayaan dia cuma 150 sekarang. Itu udah bobrok. Dia nggak terus modalnya, udah habis. Baru utang lagi, udah nggak jelas. DCG ini nggak jalan. Coba INKP misalnya, atau TK, book value itu terus nggak? Kalau nggak terus cuma ya saat ini doang turun. Book value 15.000, 16.000, 2022 ada masalah. Selama book value ini nggak terus, itu cuma ya untuk tahun ini doang turun. Tapi tahun depan mau pemilu, jalan kertas, nyeblosnya pakai kertas. Ya kalau sama masih nyeblosnya pakai kertas ya ada harapan. Selama tisu masih dipakai, selama anak-anak SD masih pakai buku tulis, ya masih ada harapan buat kertas. Gitu. Ada lagi? Ya. Aku mau tanya Pak, jadi yang satu kira-kira menurut Pak Rob itu dalam 5 bulan ke depan itu ada kemungkinan Dosun atau ISG rontok ya Pak? Maksudnya koreksi yang lumayan gede ya, 20% terus yang kedua ya poin aja Pak, kira-kira 3 saham topiknya Pak Rob menurut laporan kuartal 3 itu apa aja Pak? Gitu Pak. Kalau bisa yang agak yang itu juga Pak, jadi kita akan percaya. Kalau yang itu tadi Pak saya sebutin saja juga, itu masuk dalam saya, kan masih bisa spy. Terus pokoknya disiplin, semua kebanyakan disiplin. Itu enggak apa? Cars, kemudian di Dharma itu masih bisa. Saya nggak mau mainin PR 100 kali dan kan. Ini PR kurang. Cuma itu tadi Pak, kuartal 3 ini tadi alokasinya nggak terlalu banyak. Alokasi saya di kuartal 3 biasanya nggak terlalu banyak karena biasanya udah sempurna, laporan keuangan itu udah hampir sempurna. Ada yang udah sell news, ada yang udah potensial upside-nya nggak banyak lagi. Jadi saya nggak terlalu agresif di kuartal 3. Makanya cari cuan itu kuartal 1 Pak. Optimalin semua peluru kalau bisa ya, alokasi dananya udahlah nggak ada lagi 50% aja dari kuartal 1. Optimalin di kuartal 1. Kuartal 3 saya biasanya lebih nyimpan dananya lebih banyak lagi. Nah, kalau indeks Pak, sama pertama global, kasusnya global Pak. Di global kita masih mulai kami 0,25, berarti tekanan lagi ke rupiah. Satu. Yang kedua, alokasi asing di bonds, di saham kecil. Udah kayak tahun-tahun sebelumnya. Alokasi asing di obligasi kita, di saham kita dulu banyak, 40% di saham, 45%, di bond itu 35%, 1%. Jadi kalau mereka crash, banting Pak, down. Tapi sekarang enggak. Di bonds itu cuma 35%, di saham itu cuma 30% kalau menggunakan asing. Artinya dia nggak punya peran buat nganterin indeks terlalu dalam. Yang kedua, pemilu. Kalau tadi kasusnya suku bunga kemungkinan naik cuma sekali lagi. Tahun 2024 kita lihat
suku bunga masih bisa turun sekali dua kali, setelah itu mungkin kita lihat perkembangannya masih bisa naik lagi. Karena mereka terlalu kuat ekonominya, jadi probability resesi tahun depan atau 2 tahun lagi itu masih bisa terjadi, tapi soft landing. Karena pasti kalau setiap inflasi mata uang sebuah negara itu pasti melemah setiap inflasi. Makanya dia naik suku bunga. Akhirnya buat meredam inflasinya, mata uang dia naik lagi. Jadi kan sekarang kuat lagi kan mata uangnya karena udah naikin suku bunga. Nah, ke depan probability-nya soft landing. Wajar kalau suku bunga naik terus-terusan agresif, pasti resesi lah. Ekonomi pasti melemah. Orang pada nabung. Coba kalau The Fed 8% lah. Ngapain saya bisnis? Taruh aja The Fed. Akhirnya ekonomi kan melambat, resesi kan. Jadi soft landing. Kenapa soft landing? Karena mereka masih kuat. Pertumbuhan ekonomi kuat, daya tenaga kerjanya kuat. Jadi nanti malam kan, udah datanya semalam. Data pengangguran masih 3,8%. Masih kuat Amerika. Gitu. Jadi urusan inflasi dongkrak. Kedua pemilu. Siapa favorit market Pak? Pasti Bapak jawabnya Ganjar kalau Jawa Tengah. Favorit market ada Pak. Tadinya favorit market itu Prabowo Erick Thohir. Ternyata nggak terjadi. Jadi netral. Karena netral jadi ya udahlah. Gak ada sentimen apa-apa. Kalau kemarin Jokowi deklarasi BUMN pada naik semua sama. Sekarang nggak ada apa-apa. Ini deklarasi nggak ada naik, PMNP doang kan main Gibran. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi di pemilu pun asal damai aja deh. Karena nggak ada calon favorit, kita asal damai. Nggak ada sentimen apapun di pemilu. Cuma uang berputarnya masuk nih, mudah-mudahan ke saham, mudah-mudahan ada naiknya dulu. Jadi saya nggak melihat ada koreksi dalam di harga. Kecuali pemilunya chaos Pak. Kalau pemilu damai saja tidak ada koreksi. Koreksi pasti ada Pak. Dari dana yang keluar dari capital outflow dari market buat pemilu, wajar Pak ya. Mudah-mudahan nggak dalam. Itu kan nggak fundamental banget penurunannya. Kalau pemilunya selesai masuk lagi ke situ. Gitu. Jadi nggak ada alasan bagi ISG buat turun 20% dalam nggak ada. Tidaknya masih kasih target seturunnya 6.500. Kemarin kan udah 6 something kan, nggak tahu yang nggak terjadi balik-balik ke atas. Kalau saham gila saya tetap mainnya nggak 1-2 saham, 3 saham, putar di mana-mana. Karena ketika ini udah naik, udah bosan, pindah lagi ke yang lain. Mungkin petanya tadi tiap sektor Bapak punya gacuannya Pak. Karena tadi gini Pak, saya pernah cuma punya 5 saham. LK bagus, saya cuma pegang 5 saham. Tahun 2021, ISSP, Emilia, Samudra, 5 pokoknya. Tiba-tiba bulan September 5-5-nya nggak jalan. Orang pada cuan kayak ini saham, kenapa yang 5 saya kagak naik? Akhirnya saya beralih, coba-coba pindah ke yang gorengan aja, bawa belur di situ. Cuan yang muda ini lumayan berkurang. Jadi kenapa saya tadi di sini banyak, pilihan jangan terpatok sama 3 saham. Puter aja udah, kalau yang bagus banyak ya puter aja. Tinggal lihat Bapak biasa saham yang nggak liquid nggak usah, saham yang begini nggak usah. Jadi yang bawa kenal aja. Saya udah terbiasa main 20 saham Pak. 20 saham, jadi ketika di watchlist saya tiba-tiba ada yang merah, saya pantau langsung. Ada yang merah nih. Udah maksudnya dikit 3% out. Itu kayak warung Pak, terigu, garam, gula, ini 20. Dulu saya nggak sanggup maintain 20 Pak, 5. Ternyata 5 kurang. Begitu 5-5-nya diam saya nggak bisa udah. Tapi ketika 20 baru enak banget. 20 bukan dari 20 dibeli semua ya, tapi ketika ada yang turun bisa buat trading. Tiba-tiba CASS kemarin turun 75, beli 700, buang. Dapat 25 merah, 3,5%. Sekarang ini tiba-tiba gaji cuma merah, beli 850 kemarin. Rebound 900, buang. Terus aja 20 saham itu saya pantau mana yang merah. Tiba-tiba ada yang merah, saya buka, udah masuk. Kalau sebenarnya merah, rebound 121, buang. Lama kemarin merah 1360, beli, masuk 15. Jadi enak Pak. Kalau 3 saham tiba-tiba nggak gerak, seminggu nggak gerak, Bapak pusing. Jadi kacau ntar, pilihan saham langsung kacau ntar kalau tiba-tiba saham kita kadang bergerak. Tapi kalau 20, ya nggak mungkin lah 20 itu nggak bergerak. Pasti 20 itu dari merah dan hijau. Yang hijau jualan, yang merah terus maintain. Makanya saya bilang apa? 50% gampang Pak. Laporan keuangan. Jangan, that's why bisnis.
Schema itu agak telat sama kayak Fox. Oh, dari Excel saya kan biasanya saya kirim resumenya bu, pilihan sahamnya. Gitu. Jadi kalau belum ada di grup, masih grup aja. Ini bu, jadi gini. Begitu laporan keuangan keluar, itu harus punya catatan sendiri PR-nya berapa nih. Kemudian dari tabelnya yang saya bikin Excel itu, oh ini masuk kriterianya Pak Roger nih, berarti masuk dalam foto saya nih. Walaupun belum dibeli gitu ya. Itu masuk secara Excel. PR-nya 10 itu saya bisa 1 juta aja. Kuartal 2 syaratnya begini, kuartal 1 syaratnya begini. Selama memenuhi syarat, itu beli. Alokasi dananya ibu yang atur. Cashnya saya mesti berapa, ini mesti berapa. Udah mainin aja deh. Even ibu nggak lihat berita, even ibu nggak lihat sentimen sektoral, cuma main laporan keuangan itu 50% gampang bu. Setahun itu gampang. Baru sebentar deh tahun depan. Kalau yang sekarang masih loss, baru sebentar tahun depan. April kita main. April nih, nggak salah. Yang penting namanya bu. Analis butuh amannya aja, nggak perlu tahu siapa yang menang, yang penting aman. Kalau aman udah, apa nggak ada masalah. Nah di April Mei itu setiap April Mei, bukan tahun ini setiap April Mei saya kan kasih pelajaran ini buat modal terus menerus ke depan, bukan cuma sekali, terus menerus dipakai terus. Gitu. Ilmu ini dipakai terus. April Mei pokoknya saya harus pesta, April Mei saya harus pesta. Nah itu Juni libur. Juli Agustus siap-siap lagi. Karena Agustus September libur. Nanti Oktober November main lagi. Desember. Kan hari itu juga bisa. Misal di kuartal pertama begitu ada yang bagus, ibu telat beli, besok tungguin merah masuk. Ibu gajah tunggal lagi udah tercapai targetnya 50%. Dia swing turun ke bawah, dia naik lagi. Bisa trading. Trading bisa, di hold bisa. Yang penting belinya saat merah. Dan selama PR-nya masih di bawah 5, sebulan. Udah tercapai semua. Sebulan aja trading. Hold trading, itu sebulan sudah selesai istirahat. Kumpulin dulu